Explore adalah tentang Jakarta gitu. Jadi biar anak-anak juga tahu Jakarta itu seperti apa. Selain dari kan kalau literasi itu tadi ada bentuk teksnya yang informasi, terus ada yang fakta, terus juga ada fiksi, maksudnya ada fiksi dan juga ada informasi. Informasi itu bisa seperti misalnya nih tentang Kiai Haji Kholil, informasi tentang Kiai Haji Kholil itu seperti apa. Atau kalau misalkan berupa fakta, itu kita bisa kaitkan dengan pelajaran seperti IPA. Fakta-fakta yang ada di pelajaran IPA apa saja tuh? Misalkan tentang reproduksi, bisa juga tentang ekosistem, itu kan nanti bisa jadi teks informasi. Terus kalau di numerasi identik dengan matematika ya, jadi nanti berupa angka-angka, bisa berupa data, grafik, dan lain sebagainya. Tabel juga bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya sudah membuat soal, ada berapa bentuk jenis ada berapa jenis soal yang teman-teman tahu? Ada pilihan ganda, ada isian dan juga uraian. Ada pilihan ganda, ada uraian, ada juga isian. Nah, kalau di AKM itu ada 6 jenis, 6 bentuk soal. Ada pilihan ganda kompleks, ada benar salah, menjodohkan, isian, dan juga uraian. Mungkin teman-teman udah gak asing ya dengan yang menjodohkan. Mungkin di lower grade kan sering pakai yang Miss Ririn, Miss Dewi, dan Miss yang ada di lower grade sudah tidak asing dengan menjodohkan. Terus benar salah juga sepertinya sudah tidak asing. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu seperti apa sih bentuk soal-soal di AKM. Yang pertama, dia mau bahas pilihan ganda. Kalau pilihan ganda tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya, jadi anak-anak bisa memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kalau di CBS kan tiap tingkatnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 choice-nya beda ya. Ada yang kalau dari kelas 1 itu cuma ada A dan B. Kelas 2 itu mulai 3 ya sebenarnya. Kelas 3 sampai kelas 5 sampai kelas 6 itu D. Ya, pilihannya ada A, B, C, D, dan mereka hanya memilih satu saja. Ya, untuk pilihan ganda. Ini pilihan ganda yang masih biasa. Oke, pesan dari Besku Fisik nanti gini. Sekarang untuk penilaian akhir semester di tahun ajaran ini kita belum menggunakan kisi-kisi seperti AKM yang sudah pernah kita coba di ujian ujian sekolah kemarin, belum. Tapi nanti bisa jadi kita akan menggunakan ini untuk penilaian untuk ulangan yang akan datang. Jadi nanti teman-teman membuat kisi-kisi itu disesuaikan dengan KD-nya yang mau dimasukkan apa, KD-nya apa, KD berapa, terus indikator soalnya apa. Kalau mau seperti buat gambaran nanti Miss Dila mau tunjukkan contoh dari kisi-kisi yang ujian sekolah kemarin. Jadi lebih lengkap lagi kisi-kisinya itu ada KD, indikator, terus ada level kognitifnya, ada C1, C2, C3, dan lain sebagainya. Terus juga ini ada indikator soal, ini ada materinya, terus ada nomor soal dan bentuk soal pun kita tuliskan di sini. Gitu. Jadi nanti anak-anak ketika membaca kisi-kisi itu lebih spesifik gitu. Kalau kisi-kisi yang kita buat sebelumnya kan hanya sub-sub materi, ya kan ya, yang kita masukkan hanya sub-sub materi, jadi mereka masih ngawang-ngawang nih bentuk soalnya nanti seperti apa, yang ditanyakan apa gitu. Nah, kalau di AKM ini nanti lebih spesifik lagi, kita buat kisi-kisinya ada kompetensi dasar, terus ada kelas,
oh ini karena dia ujian sekolah ya, makanya dia ada kelas 4, 5, dan 6. Kalau untuk penilaian akhir di kelas masing-masing nanti kelasnya cukup di atas saja. Terus ada materinya tentang apa, level kognitifnya, level yang keberapa. Ada yang tahu ada berapa level kognitif? Ada 6, apa saja itu? Satu itu apa? Oke, nanti itu kita akan bahas bersama Miss Dila ya. Miss Dila, oke. Jadi kalau sudah level kognitifnya level berapa nih? C1, C2 atau C3? Oh ya, sekedar informasi, kalau untuk SD, tingkat SD itu level kognitifnya hanya 1, 2, dan 3. Untuk level kognitif 4, 5, dan 6 itu digunakan di SMP dan SMA. Terus indikator soalnya apa yang mau ditanyakan? Terus itu masuk di nomor soal yang keberapa. Lalu bentuk soalnya itu apa? Yang di antara 6 tadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, isian, uraian, menjodohkan, atau benar salah. Oh ya, nanti kita akan membuat soalnya itu seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi kita urutkan dari materi. Jadi nanti membuatnya bukan dibuat pilihan ganda semua, tidak. Tapi nanti kalian boleh campur. Misalkan nomor 1 itu pilihan ganda biasa, nomor 2 itu uraian, nomor 3 isian, boleh diacak-acak. Tapi materinya yang diruntut, gitu. Jadi biar anak-anak itu berpikirnya tidak lompat-lompat. Tuh, jadi materinya yang diurutkan, tapi jenis soalnya boleh yang dicampur. Balik lagi ke slide Mas. Oke, ini contoh dari pilihan ganda yang biasa ya. Ada sedikit perubahan untuk penulisan. Kalau kemarin choice-nya itu kita tulis dalam huruf kecil, sekarang kita tulis dalam huruf kapital ya. Tapi huruf pertama di tiap-tiap pilihan tetap kecil kecuali kalimat. Sudah tidak ada pertanyaan ya kalau untuk pilihan ganda, sudah sangat familiar sekali dengan teman-teman. Yang selanjutnya, oh iya masih ini ya. Oke, itu tadi yang soal SBMP. Salah satu unsur tarian adalah adanya pola lantai. Dalam sebuah tarian, pola lantai harus disesuaikan dengan titik-titik-titik. Anak-anak hanya menjawab salah satu saja. Soal yang contoh yang kedua masih pilihan ganda, ini untuk IPS. Kita ambil KD 3.3 di kelas 6 dengan indikator soal. Disajikan pernyataan peserta didik mampu menentukan bidang dari kerja sama tersebut. Nah ini kalau misalkan di kisi-kisi yang seharusnya itu lebih didetailkan lagi. Jadi kalau misalkan di dalam soal itu ada bentuk diagram, ada bentuk cerita, atau ada bentuk gambar, nanti di kisi-kisi itu juga dituliskan. Maka disajikan pernyataan, atau disajikan gambar, disajikan sebuah teks, dan lain sebagainya. Ini masih contoh yang pilihan ganda. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Kemudian ditanyakan pernyataan di atas merupakan tujuan dari kerjasama ASEAN di bidang apa? Anak-anak hanya memilih satu pilihan saja. Oke, yang selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks. Dia masih pilihan ganda tapi lebih kompleks. Pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan. Jadi seperti pilihan ganda yang tadi, ini kan ada beberapa pernyataan. Tapi kalau untuk di pilihan ganda kompleks, untuk jenjang SD itu minimal ada 3 pernyataan. Ya, minimal ada 3 pernyataan. Nah, peserta didik ini menjawab dengan memberi tanda centang di setiap pernyataan yang benar pada kotak di depan pernyataan. Dan di sini di pilihan ganda kompleks, anak-anak boleh menjawab lebih dari 1 jawaban.
Tuh, jadi kalau misalkan jawabannya ada dua, dia checklist dua jawaban. Gitu. Bedanya dengan pilihan ganda yang biasa. Kalau yang biasa hanya pilih satu jawaban yang benar, kalau di pilihan ganda kompleks, anak-anak bisa menjawab lebih dari satu. Dan pilihan jawaban yang pembuat soal buat itu minimal ada 3. Ini contohnya, kita ambil contoh dari mata pelajaran matematika kelas 6. Untuk KD menjelaskan titik pusat jari-jari diameter busur tali, ya inilah ya bisa dibaca. Nah ini di indikatornya, disajikan gambar bidang data, siswa dapat menentukan unsur-unsurnya. Berarti sudah kebayang nih di dalam soal nanti akan ada gambar. Kita coba lihat contohnya seperti ini. Ada gambarnya, kemudian di sini, nah bentuk pernyataan dalam soal seperti ini bentuknya. Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar sesuai dengan gambar lingkaran di samping. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Anak matematika, Mistika tahu jawabannya Mistika? Ayo Miss Dwi. CD busur, CD diameter, Miss Dwi maju. Oke, tekot. Itu nanti kita jawab di luar forum saja ya. Ini ya. Tentang salah. Oke. Yang benar ada 3. Pernyataan 1, 3 dan 5 ya Mas Yoga. 1, 3, 4. Ya, jadi nanti anak-anak akan memberi centang pada jawaban yang tepat di kolom sini. 1, 3, dan 4. Bagaimana untuk jawaban yang salah? Dikosongkan saja. Ya, nanti bisa dijelaskan ke anak-anak bagaimana cara menjawabnya, Miss. Ini kotaknya diapain? Ya, jadi hanya berikan tanda centang pada jawaban yang benar. Untuk jawaban yang salah, biarkan saja. Itu anak-anak boleh menjawab lebih dari 1. Oke, contoh yang berikutnya. Soal PPKM. Nih, di kisi-kisinya ada indikator soalnya, disajikan stimulus cerita. Berarti di soalnya pasti ada cerita. Peserta didik mampu merumuskan manfaat musyawarah berdasarkan isi cerita. Nah, sudah tergambar ya, nanti akan ada sebuah cerita di soalnya. Ini dia bacaan teksnya. Di pause aja dulu kalau Kak. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1. Yang nggak jelek di pause dulu. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kalau teks ini digunakan untuk menjawab 2 nomor, pastikan di sini hanya memakai kata dan. 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Kalau misalkan lebih dari 2, seperti yang tadi sebelum diganti, menulisnya adalah S titik D. Jadi misalkan 1 sampai 5, 1 S titik D atau sampai dengan 5. Itu ya. Kalau teksnya ini hanya untuk 1 soal saja, tak perlu begini tulisannya. Nanti bisa dia akan berikan contoh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi bentuknya itu adalah bacalah teks berikut atau perhatikan gambar berikut. Kalau misalkan dia berupa gambar, tuh. Atau perhatikan grafik berikut. Tuh. Kalau untuk teks tetap pakai kata bacalah. Nih, dari teks yang tadi, anak-anak diminta untuk di antara pernyataan berikut, manakah yang sesuai dengan manfaat dari
musyawarah berdasarkan bacaan di atas. Ya, di sini kita boleh pakai kalimat tanya. Ini kan ada tanda tanya di sini, dia berupa kalimat tanya. Terus jangan lupa beri tambahan seperti ini. Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Jadi nanti anak-anak akan memberikan jawabannya di kotak kecil ini. Jadi cepat saja ya, nanti kita akan langsung praktek biar langsung teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan nanti pada saat kita mempraktikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah benar salah. Memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Jadi nanti di dalam tabel itu ada bentuk pernyataan, beberapa pernyataan. Kemudian anak-anak memberikan tanda centang apakah pernyataan itu benar ataukah salah. Contohnya seperti ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini contohnya. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Coba kita jawab satu-satu. Nomor 1, membuat jiwa dan raga menjadi lebih sehat. Benar atau salah? Apa yang membuat ini? Oh ya, hikmah puasa Ramadan. Beri nanti pernyataannya adalah beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang merupakan hikmah puasa Ramadan. Pernyataan yang pertama, salah atau benar? Jawabnya lemas banget, benar. Berarti kita beri tanda centang di kolom benar. Terus untuk Oke, nomor 2, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, benar atau salah? Nah, berarti kita beri tanda centang di kolom benar. Melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Nah, nomor 4, benar atau salah? Salah. Nomor 5, mempererat tali silaturahim. Benar kalau lebaran. Yang ditanyakan adalah hikmah berpuasa. Salah. Kalau bukber ya. Tapi bukber ya. Itu kan puasa bukan buka bersama. Puasanya. Salah ya. Salah atau benar Ustaz? Salah. Oke, kita ikut Ustaz ya. Kalau Ustaz sesat berarti kita ikut Ustaz. Semuanya benar. Ya, jawabannya adalah salah. Jadi nanti anak-anak memberikan tanda centang pada setiap pernyataan. Semuanya harus diisi. Jadi kalau misalkan di dalam soal itu ada 3 pernyataan, 3-3-nya diisi, apakah itu benar atau salah. Kalau ada 5 pernyataan, ya 5-5-nya diisi, apakah dia benar atau salah. Ini contoh untuk bahasa lampu. Oke, lanjut ya. Ini untuk contoh yang bahasa lampu. Dia materinya tentang kata berimbuhan. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kata yang berimbuhan yang pertama, kalau kata berimbuhan ditambah dengan inum, itu menjadi minum. Benar atau salah? Benar, ya benar, jawabannya benar. Kalau nya ditambah sekok, yang artinya cari, itu menjadi nyekok. Benar atau salah? Benar, pintar. Anak kampung ya. Oke, lanjut. Ditambah kawil, jadi ngakawil. Benar atau salah? Salah. Tadi yang agama pada bingung kenapa yang ini jadi pada pintar. Benar, salah ya. Nya ditambah suti, jadinya suti. Benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Pintar. Jadi seperti itu bentuk soal untuk benar salah. Jadi nanti anak-anak hanya memberikan tanda centang.
Jadi untuk yang benar salah itu tidak ditentukan, teman-teman mau memberikan berapa pernyataan di dalam satu soal. Boleh 3 ya boleh, 4, 5. Kalau 1 tidak. Terlalu sedikit, minimal 3 deh. Ada pernyataannya minimal 3. Apa ini? Oh ya, ini masih benar, masih soal benar salah. Contoh yang ketiga untuk IPA, disajikan gambar jaring-jaring makanan. Berarti di dalam soal ada apa? Ada gambar. Ya, nih perintahnya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ya, rantai makanannya. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Tak perlu kita bahas ya, nanti waktunya habis. Jadi bentuknya seperti itu. Yang tadi bisa dijelaskan sudah ada pilihan ganda yang biasa, terus pilihan ganda kompleks dan juga benar salah. Masih ada jenis bentuk soal yang menjodohkan uraian dan isian. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Gila. Nanti kalau ada pertanyaan sembari kita praktik ya. Sudah bawa buku masing-masing kan? Sudah. Ini. Oke, terima kasih Miss Media. Selanjutnya yaitu bentuk soal menjodohkan. Untuk beberapa teacher yang mengajar di lower mungkin sudah tidak asing ya buat teman-teman yang sering mengeluarkan soal tipe menjodohkan. Nah untuk teacher yang mengajar di upper grade juga sekarang dituntut untuk membuat soal dengan tipe bentuk soal yang menjodohkan. Nah dalam bentuk soal menjodohkan itu mengukur kemampuan peserta didik dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antara dua pernyataan. Bentuk soalnya terdiri atas 2 lajur. Lajur yang kiri untuk pokok soal, kemudian lajur yang kanan untuk jawabannya. Jadi yang kiri untuk pernyataannya, yang kanan untuk jawabannya. Nanti anak-anak tinggal menjodohkan. Kemudian contoh soalnya adalah seperti ini. Diambil di mata pelajaran IPA kelas 5. Peserta didik mampu menghubungkan gangguan kesehatan pada darah dengan cara mencegahnya. Kita lihat contohnya. Nah, jadi perintahnya kalau untuk contoh soal yang bentuknya menjodohkan adalah jodohkan gangguan kesehatan pada darah dengan cara mencegahnya dengan tepat. Ya, tidak bertanda seru. Tapi perintahnya jodohkan apa yang sebelah kiri, pernyataannya apa dengan apa yang sebelah kanan, nanti disesuaikan dengan soal-soal yang teman-teman nanti buat dengan tepat gitu. Nah sebelah kiri di IPA kemarin dilaporkan soal ini pada US, gangguan kesehatan pada darah ada 4, kemudian cara mencegahnya juga ada 4 begitu. Nah nanti pada PAS besok itu kan anak-anak kita tidak disediakan lembar jawaban ya Miss. Jadi mengerjakannya langsung di lembar soal. Maka teman-teman teacher semuanya ketika membuat soal menjodohkan, di bawah tabel ini di bawahnya diberikan titik-titik, hanya 1 baris saja, di mana tempat di situ buat teman-teman nanti menjawabnya di situ. Jadi nanti jelaskan ke anak-anak di kelas bahwa cara menjawabnya itu tidak ditarik garis. Ya, kalau yang lower mungkin masih boleh ditarik garis karena menyesuaikan. Kalau yang upper grade, yang lainnya berikan titik-titik di bawah tabel. Nanti cara menjelaskannya dijelaskan. Misalnya 1 pasangannya D, berarti 1 D atau 1 strip D juga boleh. Nanti disesuaikan saja. Selanjutnya contoh matematika. Disajikan tabel, peserta didik mampu menentukan jawabannya. Contohnya seperti ini. Jadi jodohkan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan hasilnya. Jadi semua muatan pelajaran bisa ya dibuat soal dengan 6 tipe bentuk soal KKM. Gitu. Selanjutnya isian singkat. Mungkin isian singkat sudah sering, sudah tidak asing lagi kepada teman-teman karena sering membuat. Kita langsung ke contohnya saja. Jadi ini di muatan pelajaran bahasa Inggris. Perintahnya adalah
please change the present tense into past tense form. Present tense-nya apa, kemudian gonya past tense-nya apa. Nah teman-teman, untuk ketentuan penulisan soal masih nggak jauh beda dari yang kemarin. Ini kenapa titiknya 3, karena itu di tengah-tengah kalimat ya. Kalau misalnya di akhir berarti titik-titiknya sebanyak 4 kali ya. Betul. Selanjutnya pendidikan agama Islam juga sama. Di situ ada peserta didik mampu melengkapi kalimat tentang al-husna atau asmaul husna. Jadi titik-titiknya juga ada 3 karena di tengah kalimat. Gitu. Untuk isian singkat tidak ada pertanyaan ya Miss. Bisa kita lanjut ya. Nah selanjutnya juga uraian sudah jelasin juga, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Contoh soalnya di sini ada bahasa Lampung. Tuh, peserta didik mampu menuliskan bacaan dari aksara Lampung. Jadi ada aksaranya, bawahnya perintahnya, kemudian sediakan space untuk anak-anak menjawab. Contoh soal yang lainnya IPA, disajikan stimulus gambaran rangkaian listrik campuran. Berarti nanti di soal ada gambar ya. Peserta didik mampu menjelaskan komponen listrik dan fungsinya berdasarkan gambar. Jadi indikator soal itu sebenarnya kalau mau mudah tinggal buat soal. Kalau sudah ada indikator mudah ya teman-teman ya. Kalau sudah ada disajikan gambar, oh berarti nanti harus ada gambarnya gitu. Nah ini contoh untuk soal uraian. Sebelum lanjut ada pertanyaan Miss terkait tentang bentuk soal? Belum? Oke. Nah sebelum lanjut ke level kognitif pada soal, Miss Dila mau sharing sedikit untuk persekoran. Jadi kan kalau soal sebelumnya kita hanya ada 3 tipe soal ya Miss. Kalau pilihan ganda skornya berapa Miss? Dan Mister? 1. Kalau benar bernilai 1, kalau salah bernilai 0. Nah begitupun di bentuk soal pilihan ganda kompleks, benar salah dan menjodohkan. Jadi kalau di PG kompleks tadi kan pernyataannya bebas ya, minimal 3. Kalau misalnya disajikan 5 pernyataan berarti skornya kalau benar semua 5. Jadi masing-masing pernyataan itu bernilai 1. Kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Iya betul. Baik benar salah pun iya, menjodohkan juga sama. Jadi kalau benar skornya adalah 1, kalau salah skornya 0 begitu. Kalau isian singkat skornya berapa? 2. Ada yang 2 mungkin ada kebijakan masing-masing Miss beda ya. Kalau 2 berarti nanti silahkan disesuaikan dengan tingkat kesulitannya gitu. Kalau isian singkat seperti itu, kalau uraian juga silahkan teman-teman menyesuaikan dengan tingkat kesukaran pada soal tersebut gitu. Biasanya ada upah nulis juga ya Miss ya. Ya boleh. Nah ini tadi persekoran, selanjutnya akan dijelaskan sedikit. Ini sebenarnya bukan ahli juga sih di sini, cuma sedikit sharing. Jadi kalau misalnya tadi sudah disinggung sama Miss Media bahwa level SD itu levelnya hanya sampai 3, jadi gunakan C1, C2 dan C3. Nah level kognitif yang di pertama itu pengetahuan, yang di level kedua adalah pemahaman, sedangkan level yang ketiga penerapan. Jadi istilahnya KKO itu adalah kata kerja objektif yang nantinya akan digunakan pada saat menyusun indikator soal gitu. Jadi masing-masing level itu ada KKO-nya. Nanti akan diberikan contoh nih. Kelihatan yang merah ya. Nah, untuk kata kerja ranah kognitif yang pertama atau C1 bisa teman-teman gunakan beberapa KKO-nya di sini. Di sini diambil pada KKO yang sering digunakan. Nah, ada menyebutkan, mengidentifikasi, menunjukkan, menyatakan, menuliskan, dan memasangkan. Berarti kalau indikator soalnya misalnya peserta didik mampu menuliskan atau menyebutkan jumlah aksara Lampung, berarti dia masuk ke level 1 ya, atau level pengetahuan karena menggunakan C1 begitu. Nah
untuk di level pemahaman atau level kedua, KKO-nya ada yang menjelaskan, membedakan, mendeskripsikan, membandingkan, menghitungkan, menguraikan, menyimpulkan, dan mencontohkan. Jadi satu soal itu menggunakan satu KKO ya teman-teman ya. Nah nanti tinggal pilih saja mau tipe soalnya seperti apa, indikator soalnya yang mana, levelnya berapa gitu. Nah untuk yang C3 atau level penerapan sudah mulai meningkat, ada mengurutkan, menerapkan, menghitung, memecahkan, mengemukakan, mengoperasikan, dan menyusun gitu. Jadi nanti gunakan KKO ini untuk menentukan indikator soal. Nah sekarang saatnya teman-teman mencoba membuat 6 bentuk soal tadi. Karena yang 3 sudah biasa, jadi kita coba yang baru saja ya Miss dan Mister ya. Jadi coba buat soal dengan bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan benar salah. Bisa digunakan materi yang sudah diajarkan oleh Miss dan Mister di kelas. Untuk yang subject teacher pilih salah satu saja, jadi salah satu kelas. Buat Miss dan Mister homeroom silakan diambil materi yang dipegang di kelasnya masing-masing. Nah ini Miss Media berikan contoh-contoh dari bentuk soal yang tadi dijelaskan. Ya, jadi Miss dan Mister di saat ini dipersilahkan untuk mencoba buat masing-masing bentuk soal satu. Jadi tadi kita sepakati untuk mencoba buat soal yang baru saja, jadi hanya buat 3 soal, pilihan ganda kompleks 1, benar salah 1, dan menjodohkan 1. Silakan pilih materi yang menurut Miss dan Mister mudah deh. Jadi ini kan nanti pada saat pas kita di tahun ajaran ini kita menggunakan soal seperti ini ya, soal yang berbasis AKM. Tapi untuk grade 1 until grade 2 masih seperti biasanya. Jadi yang memakai soal seperti hanya kelas 3, 4, dan 5. Tapi semuanya sekarang ikut membuat, ikut mencoba, karena nggak tahu ya tahun depan siapa yang di grade 1, siapa yang di grade 2. Oke, jadi semuanya ikut mencoba. Iya. Kalau bisa nyambi boleh diskusi, tapi ke soalnya aja dulu nggak apa-apa. Ke soalnya aja dulu. Oh ya, untuk membuat soal ini juga nanti teman-teman sambil mempertimbangkan tingkat kesukaran ya. Jadi jangan hanya soal itu diberikan level soal yang mudah, tapi ada mudah, sedang, dan juga hot. Jadi nanti ada yang soal high order reading skill. Nah, jadi ada 3 itu. Langsung enggak KD-nya? Ya. KD-nya nanti dulu aja, langsung ke soal aja nih. Alhamdulillah tentang pada mau bentuk soalnya apa sih ya? Soalnya itu kayak misalnya ada yang menentukan penggunaan faktor yang begitu. Dan atau kayak tidak ada kompleks. Jadi bentuknya dari kalimat berikut manakah yang merupakan huruf kapital yang benar gitu boleh. Nah, tapi nanti ada pernyataan yang ingin bertanya boleh sambil bertanya. Buat teman-teman mungkin tadi ada pertanyaan dari Miss Dian. Jadi di situ kan di PG Kompleks contohnya ada teksnya dulu, baru ada soalnya. Kalau misalnya memang dirasa tidak perlu ada teks langsung ke soalnya bisa, boleh gitu. Cuma kalau misalnya dirasa kayaknya buat stimulus anak-anak harus dikasih teks dulu deh, ya silahkan diberikan teksnya terlebih dahulu, baru pertanyaannya gitu. Materi yang digunakan memakai materi yang akan teman-teman
ujikan pada saat pas ya, biar nanti siapa tahu soalnya bisa langsung digunakan pada saat pas besok. Untuk untuk semua ya, untuk semua tipe soal usahakan pernyataan di dalamnya itu kalau misalkan pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks diurutkan dari yang kalimat atau katanya paling pendek sampai terpanjang atau yang dari terpanjang sampai terpendek gitu ya. Coba teman-teman bisa lihat tuh di contoh nomor yang pilihan ganda 1 dan 2 itu sudah diurutkan. Jadi dari yang terpanjang ke yang terpendek atau yang terpendek sampai terpanjang. Oh ya juga karena kita sudah ada 6 tipe soal, kita bisa menghindari pertanyaan yang bentuknya kecuali atau bukan. Jadi nanti di dalam pas tidak ada lagi pertanyaan bentuk seperti itu. Misalkan berikut ini adalah yang bukan merupakan contoh makhluk hidup. Ya pokoknya yang begitu ya. Tidak ada soal dengan kata bukan atau kecuali. Karena itu sudah bisa dialihkan. Kalau misalnya teman-teman buat di board, pengen kotaknya, pilih di insert simbol ya. Ada jenis kotaknya itu ada di situ. Tanda centangnya juga ada. Jadi disamakan saja, pakai yang di insert, kemudian simbol pilih yang kotak. Tadi aku pernah